Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sekolah Burung, channel yang selalu membahas sekitar rawatan burung kicau murai batu. Gimana kabarnya teman-teman semua para kicau mania? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini saya akan sedikit menerangkan ada pertanyaan dari teman kita bahwasanya burungnya selalu dirawat, dimandikan, dijemur, diberikan pengumbaran, tapi burung tersebut hanya ngeriwik teman-teman ya. Dan teman kita ini juga bertanya bahwasanya kotorannya juga bagus, kecil-kecil teman-teman ya, tidak besar dan tidak terlalu kecil. Jadi emang ada burung teman-teman ya, ada seekor burung murai batu itu di satu kondisi dia emang membutuhkan perawatan teman-teman, mandi, jemur, umbar, diablak teman-teman ya. Tapi ada juga di satu kondisi burung tersebut tidak membutuhkan perawatan teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini sedikit bingung kenapa burung ada yang harus dirawat dan kenapa burung ada yang tidak harus dirawat. Jadi teman-teman harus memahami teman-teman ya. Makanya saya berulang-ulang kali menekankan bahwasanya untuk menentukan arah rawatan burung tersebut kita harus benar-benar jeli dalam mengamati tingkah lakunya teman-teman ya. Benar-benar kita harus jeli dalam melihat kondisi burung tersebut, entah itu dari bulunya, dari sorot matanya, bahkan dari bentuk kotorannya teman-teman ya. Apabila teman-teman sudah mengenali burung yang teman-teman rawat ya, tentunya mudah teman-teman ya dalam menentukan arah rawatan tersebut. Apakah burung tersebut membutuhkan rawatan ataukah burung tersebut tidak membutuhkan rawatan. Karena di sini teman-teman ya, burung yang terlalu dirawat biasanya juga disebut dengan overrawatan, itu pun akan menyebabkan dampak yang negatif terhadap seekor burung murai batu teman-teman ya. Sini teman-teman sudah paham ya, ada burung yang harus dirawat dan ada burung murai batu juga yang tidak harus dirawat. Sudah dimandikan, sudah dijemur, diberikan diberikan pengembunan, diberikan pengumbaran, tapi burung malah nampak seperti lesu. Harusnya teman-teman peka dalam melihat kondisi tersebut teman-teman ya. Berarti burung tersebut overrawatan. Lantas sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus kita berikan istirahat teman-teman ya. Istirahat total dari pagi ketemu pagi tersebut. Berapa lama? Tentunya sampai kondisi burung tersebut tidak lagi capek teman-teman ya. Sama halnya seperti kita teman-teman ya, selalu beraktivitas tanpa adanya istirahat, tentunya juga akan berdampak negatif teman-teman ya. Entah itu pegal-pegal, entah itu lesu teman-teman ya. Jadi ada kalanya burung murai batu harus diistirahatkan teman-teman ya, dengan melihat ciri-ciri dari burung murai batu itu sendiri teman-teman ya. Jadi dia nih ini teman-teman ya, burung yang harus dirawat ciri-cirinya sama saja dengan burung yang overrawatan teman-teman. Tapi kita bisa membedakannya dari bentuk kotorannya teman-teman ya. Jadi apabila burung murai batu mengalami overrawatan teman-teman ya, jangankan dia untuk ngeriwik teman-teman ya, kadangkala berbunyi saja dia sudah tidak mau teman-teman ya, karena tidak ada tenaga.
karena burungnya capek teman-teman ya. Bahkan seringkali burung hanya berdiam diri saja teman-teman ya. Jadi di sini akan kita bagi dua teman-teman ya. Burung yang harus dirawat, ciri-cirinya adalah bentuk kotoran teman-teman ya. Itu yang paling dasar. Karena kalau kita melihat dari bentuk bulu atau sorot mata mungkin itu hampir sama saja teman-teman ya, tapi yang paling dasar adalah dari bentuk kotoran. Biasanya kotorannya cenderung besar-besar dan berair teman-teman. Apabila burung murai batu teman-teman dalam kondisi bentuk kotorannya besar-besar dan berair, bahkan hanya numpuk di satu titik teman-teman ya, tidak berserak, sudah dipastikan burung tersebut sangat-sangat membutuhkan perawatan teman-teman ya. Burung hanya ngukluk, monoton, burung hanya ngeriwik teman-teman ya. Jadi rawatannya seperti apa? Rawatannya mandi teman-teman ya. Habis mandi bisa kita jemur, bisa juga di sauna, dan bisa juga diberikan pengumbaran teman-teman ya. Jadi semakin banyak aktivitas, maka burung ini akan mendapatkan stamina-nya kembali teman-teman ya. Dan yang kedua adalah burung yang harus mendapatkan istirahat teman-teman. Jadi burung yang harus mendapatkan istirahat sebenarnya sama-sama teman-teman ya, dari sorot matanya, dari bentuk bulunya mengembang biasanya teman-teman ya. Tapi yang dasar adalah dari bentuk kotorannya teman-teman ya. Jadi bentuk kotorannya yang burung yang harus mendapatkan istirahat adalah bentuk kotorannya kecil-kecil, bahkan sangat kecil-kecil sekali. Apabila burung teman-teman dalam kondisi seperti ini, sudah dipastikan burung tersebut membutuhkan istirahat teman-teman ya. Burungnya cuman ngeriwik, hanya ngukluk saja, monoton teman-teman ya, sudah dipastikan burung tersebut sangat membutuhkan istirahat. Jadi istirahatnya seperti apa? Istirahatnya dengan cara di full kerodong teman-teman ya, tanpa diganggu-ganggu teman-teman. Paling kita berikan extra fooding, itu pun kalau bisa teman-teman ya, sangkarnya tidak dinaik turunkan teman-teman ya. Jadi kita letakkan di tempat yang agak rendah teman-teman ya, dan suhu udaranya yang cukup sejuk teman-teman. Jadi kita berikan porsi jangkrik seperti biasa pagi sore atau keroto, tanpa adanya perawatan teman-teman ya. Cukup diberikan full kerodong teman-teman. Jadi diberikan full kerodong ini sampai kapan? Tentunya ada baiknya 1 minggu full, bahkan 2 minggu full teman-teman ya. Jadi ada kalanya burung harus dirawat, dan ada kalanya juga burung murai batu harus istirahat teman-teman ya. Yang tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan kembali stamina-nya teman-teman ya. Jadi stamina ini didapatkan dari rawatan, bahkan dari istirahat teman-teman ya. Sama halnya dengan kita teman-teman, ada kalanya kita harus olahraga mengeluarkan keringat, dan ada kalanya kita harus tidur, harus istirahat dengan berdiam diri teman-teman ya. Tentunya dengan asupan-asupan nutrisi yang baik teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai paham di sini teman-teman ya. Tidak selalu burung yang selalu dirawat itu akan baik teman-teman, akan bagus. Tentunya ada kalanya burung murai batu harus diistirahatkan teman-teman ya. Bahkan biasanya para kicau mania mengistirahatkannya 3 hari sebelum melombakannya teman-teman ya, yang bertujuan untuk mendapatkan stamina-nya. Jadi kalau saya teman-teman ya, dalam merawat burung murai batu itu biasanya hanya melihat dari bentuk kotorannya teman-teman ya. Kalau kotorannya besar-besar, sudah mulai besar,
saya rawat teman-teman. Tapi apabila kotornya sudah bagus teman-teman ya, dan kondisi burungnya sehat, tentunya saya akan istirahatkan dengan di full kerodong teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Ada yang lebih dan ada yang kurang, mohon koreksinya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih.